Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya doakan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, Sultan Air ya. Doa saya buat semuanya mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Ya, ketika berderma ada kesabaran sehingga kita betul-betul bisa mencapai kita berdoa kepada Allah. Dalam suasana kita dikasih kesabaran betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begini ya. Ustadz Albar, pokoknya kalau di urusan sedekah saya sama sekali nggak ragu. Kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang bisa ditukar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa harta maupun your best time. Jadi kita punya waktu terbaik terus kita berikan kepada Allah, maka permintaan kita akan hajat kita bisa punya anak itu will be done, akan terjadi. No worry lah, gak usah khawatir. Saya sudah bilang berkali-kali, jangan lagi pakai sedekah, jangan lagi pakai bangun malam, jangan lagi pakai duha. Kita semedi, tahu semedi? Diam tepekur, ya, kontemplasi, ya, tikaf, doa saja. Tapi dengan sepenuh hati yakin pada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah akan beri kita anak, jadi anak. Bagaimana lagi kalau kita bareng-bareng semuanya, doanya yakin, sedekahnya yakin, sholat malamnya yakin, duhanya yakin, baca Qur'annya yakin, insya Allah itu akan terjadi. Kalau sudah memulai, apalagi dengan keyakinan, betul-betul tinggal sobarnya. Besok insya Allah masih kita akan lanjutkan tentang sedekah yang menghasilkan anak keturunan. Tadi di luar Ustadz Hendy memberitahukan kepada saya, beberapa waktu yang lalu ada orang yang berderma mobil sedan supaya utangnya lunas. Alhamdulillah tuh utang lama bener dia bilang lunasnya. Tapi di perjalanan lagi nungguin bab utang lunas, istrinya hamil. Nah, dia nggak minta tuh istrinya supaya hamil. Tapi ternyata Allah kasih. Apa pasalnya ya Ustadz? Kok saya minta utang tapi yang dikasih anak, barangkali situ hartanya bakalan habis. Ntar anaknya nih yang bakalan ngadepin lagi, ya, yang bakalan ngadain lagi tuh harta yang habis. Barangkali rahasia di tangan Allah. Ada dua saudara, sebut saja Hasan dan Husain. Hasan nih miskin betul, Husain nih kaya betul. Ini dua saudara ini nggak punya lagi ayah dan ibu. Dua-duanya benar-benar menjadi kakak adik yang saling kasih mengasihi. Yang menarik apa? Hasan anaknya tiap tahun ngebrojol mulu. Ini si Husain nggak punya anak. Wah bakdo setelah jalan hampir lebih kurang 10 tahun, Husain meninggal dunia karena satu kecelakaan. Bapak Ibu tahu? Kan ada ya tradisi turun ranjang apa-apa gitu ya. Oh bukan, di episode Hasan dan Husain itu si Husain meninggal, kemudian istrinya menikah lagi sama orang lain. Kekayaan si Husain itu oleh istrinya dengan sadar dibagi lebih daripada hak waris si adik. Itu rahasia Allah tuh. Ya, ada sementara orang yang kaya nggak punya anak keturunan, ada. Subhanallah. Tapi kita orang ini yang utangnya banyak juga anaknya banyak, bisa juga. Ya. Intinya nanti saya mau coba bacain surah Maryam, di mana ada seorang nabi namanya Zakaria, ya, dan juga ada seorang wanita suci namanya Maryam. Itu dua orang yang nggak mungkin tuh punya anak, tapi bisa punya anak. Soal bagaimana sedekah yang mulai bisa nginin anak keturunan, ya kita coba nanti lihat, kalau nggak keburu nih hari, kita besok Rabu kita terusin. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah bisa sempat membuka surah Maryam, surah ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaf ha ya ain sad. Al-Quran tuh ya kalau sudah diawali dengan huruf-huruf seperti ini, namanya huruf muqatta'ah. Huruf apa ya Pak? Muqatta'ah. Huruf yang terpotong-potong, huruf yang terpisah, huruf yang modelnya kayak begini, mesti
akan ada kejadian yang luar biasa. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Inilah sebutan rahmat Tuhan engkau kepada hambanya Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah ketika Nabi Allah Zakaria menyeru Tuhannya dengan seruan yang lembut, merintih. Saya suka ngajarin doa ini kepada teman-teman yang datang yang belum punya anak. Doanya bagaimana? Begini Ustadz doanya. Ya Allah, beri saya anak. Panjangin. Panjangin doanya. Merintilah di hadapan Tuhan yang maha mendengar dengan suara yang lembut gitu. Dengan suara yang lembut. Ya Allah, saudara saya 5, 4 udah pada punya anak. Saya belum ya Allah. Ya Allah, saya udah nikah 7 tahun setengah belum punya anak. Panjangin jadi rintihan gitu. Ya insya Allah barangkali dengan itu kita benar-benar kabulkan anak kita. Kita bisa punya anak. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya kalau urusan doa nih ya, kalau kita doa pakai hati itu ya, nanti yang akan ngomong nih hati kita emang. Bener deh Bu Bapak, coba jajal ya, berdoa yang sesuai dengan keadaan kita gitu. Saya berdoa mudah-mudahan suatu saat malah Bapak nggak keluar doa itu. Ketika Bapak nggak keluar doa itu, hati yang kemudian menangis pada Allah, batin yang kemudian menangis pada Allah, itu didengar tuh sama Allah. Lihat. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Wahai Tuhanku, sesungguhnya terlalu lemah tulangku dan telah lemah tulangku dan telah penuh uban juga nih di kepalaku. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Cuman di satu urusan yang satu ini nih. Ya. Doanya Nabi Allah Zakaria santun sekali ya. Dia nggak bilang ya Allah Engkau belum pernah ngabulin doa di anak, enggak. Dia bilang aku belum pernah kecewa dengan doa-doa yang kupanjatkan di urusan yang lain. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap pewarisku di belakangku. Wa kanat imraati akira. Padahal istriku adalah seorang yang mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka berilah aku ya Allah keturunan seorang pewaris dari sisimu. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya, yang kelak akan mewarisiku dan mewarisi keluarganya Yakub. Dan jadilah dia ya Allah seorang anak yang Engkau ridhai. Nanti kita akan lihat ya Ustaz Albar ya setelah ini bagaimana kemudian Allah memberikan kabar kepada Nabi Allah Zakaria ya, tentang pengabulan doa beliau. Baik pemirsa yang dirahmati Allah. Satu hal yang harus kita pelajari dari para nabi dan rasul adalah kekuatan mereka akan doa. Mereka tuh kalau udah kena doa ya, wow, beda sama kita sih. Kita kan doanya itu yang penting keluar dari mulut, tapi nggak keluar dari hati kan. Coba betapa banyaknya orang-orang kita yang doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ngerti juga apa yang dibaca gitu. Betul nggak begitu? Ada nggak?
Doa tuh, nih Nabi Zakaria ngajarin betul nih. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit aja sih doanya, dikit tapi dalam gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya pengen nyenengin ibu saya, ya Allah. Anaknya cuma saya doangan. Kalau saya nggak dikasihkan anak oleh Engkau ya Rob, maka putuslah generasi saya punya ibu ya Rob. Segitu tuh. Tapi doanya tuh nidaan khafiyah. Masuk. Doa apa aja nih? Nggak cuma urusan keturunan nih. Doa rumah kek, doa utang kek, doa ketakutan, bakalan begini begitu. Nidaan khafiyah. Baik, kita lihat sebentar ya. Di ayat 7-nya, kemudian Allah memberitahukan sesuatu yang luar biasa. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami menggembirakan engkau dengan seorang anak yang namanya Yahya. Belum pernah kami memberikan nama seperti itu sebelumnya. Nih, namanya pun dari Allah nih Yahya, ya. Setelah itu banyak dah tuh nama Yahya, ya. Termasuk pemirsa barangkali ada yang namanya Yahya. Tapi Yahya ini beda. Yahya alaihi salatu wassalam. Allah memberitahu bahwa, Zakaria, walaupun tulangmu sudah lemah. Wahai Zakaria, walaupun kepalamu sudah beruban. Umurnya ya mendekati 100 tahun. Bahkan Nabi Zakaria yang berdoa begitu yakinnya pun jadi bingung dia. Begitu dikasih tahu, aku kabulkan. Bingung. Apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati akira wa qad balagtu minal kibari itiya. Wahai Tuhanku, how come? Bagaimana aku bisa memperoleh seorang anak? Sementara istriku benar-benar mandul. Dan sungguh, aku sudah mencapai usia yang sangat tua. Di ayat 9-nya, masih di surah Maryam, Allah berkata, Allah berfirman, Hei Zakaria, kadzalik, qala kadzalik, wahai Zakaria, demikianlah. Qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Jangankan ngasih kamu anak wahai Zakaria. Dulu aku malah menciptakan kamu begitu. Allah berfirman demikianlah. Tuhan berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh aku telah menciptakanmu dahulu sedang walam taku syai'a. Sedang engkau belum menjadi sesuatu. Barangkali kita masih bilang, Zakaria alaihi salatu wassalam punya istri. Istilahnya kita nanam batang singkong, kalau dia sampai numbuhnya singkong, ya emang begitu ceritanya. Orang punya bini, ya emang juga wajar dia punya anak. Betapapun mustahil dan mustahalnya, tetap insya Allah akal kita menjangkau. Nah, bagaimana dengan ceritanya Siti Maryam? Di ayat 20, insya Allah benar nih. Kita lihat, iya benar. Di ayat 20, bahkan kemudian Allah memberitahukan satu kejadian kun fayakun yang rasanya mungkin tidak akan terulang lagi kecuali Allah izinkan. Ya. Apa itu kejadiannya? Kejadian seorang perempuan yang belum pernah disentuh oleh satu orang laki-laki pun, dia kemudian memiliki anak. Ya pemirsa, do not worry lah. Anda yang sudah punya suami, Anda yang sudah punya istri, pertama bersyukur dulu bahwa Anda punya suami. Nggak usah dilihat yang belum punya anaknya, bersyukur punya suaminya saja dulu. Anda yang sudah punya istri, nggak usah lihat punya anaknya atau belum, lihat saja bahwa Anda sudah punya istri, bareng-bareng, bareng. Seperti Nabi Allah Ibrahim bilang, ini dhahibun ila rabbika sayahdin. Ini dhahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku sungguh-sungguh nih menuju kepada Tuhan agar dia menunjuki jalan buatku.
berdua nge-track ke Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Siti Maryam. Siti Maryam kemudian diutus oleh Allah itu Jibril alaihi salatu wassalam. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dan ingatlah berita Maryam di dalam Al-Quran ketika dia mengasingkan diri dan keluarganya pada suatu tempat di sebelah timur. Fattakhadat min dunihim hijaba farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka dia mengadakan pembatas tabir dari keluarganya, dia bersepi-sepi. Lalu kami mengutus ruh kami Jibril alaihissalatu wassalam kepadanya. Lalu dia menyerupakan dirinya di hadapannya sebagai manusia yang sempurna. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada yang Maha Pemurah dari engkau jika betul engkau adalah orang yang bertakwa. Nah, maksudnya Maryam ketakutan karena Jibril menyerupai seorang laki-laki. Maryam yang menjaga kesucian, dia takut. Apa kemudian kata Jibril? Jangan takut. Qala innama ana rasulu rabbik. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki ghulaman zakiyya. Jibril berkata, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan kepadamu kabar tentang seorang anak laki-laki yang suci. Maryam kaget. Qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Maryam berkata, bagaimana mungkin akan ada bagiku seorang anak sedang aku belum pernah disentuh seorang laki-laki pun, dan aku bukanlah orang perempuan yang jahat. Lagi-lagi kemudian Allah berfirman kepada Maryam sebagaimana Allah berfirman sebagaimana yang Zakaria dengar, yang hari ini pun kita dengar. Tidak ada yang tidak mungkin buat Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzaliki, hei Maryam, demikianlah. Qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Tuhan berfirman, hal itu mudah bagiku. Kami hendak menjadikannya sebagai tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan adalah urusan itu telah ditetapkan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita semua angkat tangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua di sini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang menciptakan satu pasangan untuk pasangan yang lain. Engkau yang memberikan seorang suami istri, seorang istri suami. Tidaklah disebut suami tanpa adanya istri. Tidaklah disebut istri tanpa adanya suami. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan memberikan tambahan karunia kepada kawan-kawan kami, saudara-saudara kami, dimanapun dia berada yang mendengar doa ini, sedang dia belum beroleh keturunan. Berikan anak keturunan kepada mereka, ya Allah. Izinkan mereka mendengar suara tangisnya bayi, tapi dari bayinya sendiri. Izinkan mereka melihat cerianya seorang bayi, bahagianya melihat bayi tertawa, tapi itu bayinya sendiri. Ya Rabb, terima kasih Engkau telah memberikan kami anak keturunan. Dan sekarang kami doakan kepada kawan-kawan kami, saudara-saudara kami semua yang melihat tayangan ini dan mengangkat tangannya, agar Engkau segera memberikan anak keturunan juga buat mereka, ya Allah. Rabb, jadikan kami adalah ayah dan ibu yang saleh salehah, sehingga lahir dari anak-anak kami, ya Allah, juga anak-anak yang saleh salehah. Karena kami berdoa kepadamu agar lahir dari kami anak yang saleh salehah. Maka karena itu ya Rabb, kami berdoa untuk seluruh negeri kami, dan untuk negeri-negeri yang mendengar doa ini. Kiranya jadikan ya Allah
Jadikan ya Allah, jadikan ya Allah. Anak keturunan kami yang telinganya bisa mendengar azan dan kakinya melangkah ringan untuk sholat. Jadikan anak keturunan kami keturunan yang bisa menjaga Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Jadikan anak keturunan kami Allah taat kepada kami, tidak menjadi pendurhaka ya Allah. Maafkan kesalahan kami terhadap orang tua kami ya Allah, yang kami tidak mau anak-anak kami durhaka kepada kami. Ya Allah, jika ada di antara pemirsa di tanah air ataupun yang hadir di Masjid An-Nida ini dan dimanapun pendengar yang ada, pemirsa yang ada, memiliki anak-anak keturunan yang bandel, memiliki anak keturunan yang dekat dengan narkoba, memiliki anak keturunan ya Allah yang bermaksiat terus melawan dirimu dan melawan orang tuanya. Izinkan kami berdoa padamu ya Allah, ubah anak-anak itu ya Rabb menjadi anak-anak Indonesia yang bisa berakhlak saleh-salehah. Ya Allah, barangkali juga sudah ada anak-anak di tengah pemirsa, tapi barangkali anak-anaknya sedang sakit, sedang kau uji dengan satu penyakit, termasuk anak saya ya Allah yang pada hari ini sakit. Agar Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa orang-orang tuanya ya Allah. Dengan sakitnya anak ini, Engkau bersihkan anak-anak kami yang sakit dari rezeki-rezeki haramnya kami yang mengalir di tubuh dia. Dan Engkau angkat penyakit-penyakit anak-anak kami semua ya Allah, baik itu penyakit jasmaninya maupun penyakit rohaninya, baik penyakit dia punya di tubuhnya maupun penyakit di hati dan di pikirannya. Ya Allah, lahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah dari anak-anak yang sekarang ini ada buat di masa depan negeri ini ya Allah. Rabb, jadikan kami generasi yang mencintai dan mencintai Rasul-Mu, mencintai Al-Quran-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Rabb, barangkali di antara pemirsa ada yang mengangkat tangannya bukan di urusan anaknya, bukan di urusan keturunan, melainkan di urusan hajat dan masalahnya yang lain. Ya Allah, Engkau yang Maha mendengar semua doa kami, dan Engkau yang Maha kuasa mengabulkan semua hajat kami. Kabulkan ya Allah, kabulkan. Kabulkan ya Allah. Dan izinkan kami berubah menjadi orang yang bertaubat, menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang bersabar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.